Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube aku, Ririn Zuliana atau Rinzu. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik semua ya. Amin. Oke, dalam video kali ini aku sedikit akan membahas mengenai sebuah mimpi. Pastinya kalian yang di sana, yang di rumah atau dimanapun, teman-teman semua pasti pernah dong yang namanya bermimpi. Ya, jadi seperti kita tidur lalu kita ada di suatu tempat dan memiliki cerita sendiri, seperti kadang kita merasa itu seperti nyata gitu kan. Ada yang bilang sebagian orang bahwa mimpi itu adalah bunga tidur, karena yang namanya kita sedang mimpi itu ibaratnya cuma hiasan lah ya, supaya tidur kita itu tidak kosong aja gitu. Jadi ada bunga mimpinya, ada hiasannya gitu loh. Ada juga yang ketika mimpi itu dan ketika bangun tidur itu lupa gitu aja apa mimpinya. Ada juga yang sehabis dia bermimpi dan dia bangun tidur dia terngiang-ngiang. Ya mungkin banyak faktor, mungkin salah satu faktor atau alasannya adalah mungkin mereka atau teman-teman yang mengalami mimpi dan teringat terus mungkin bertemu dengan orang yang dia kasihi, bahkan sudah meninggal dunia, lalu hanya bisa bertemu di mimpi dan begitu sangat kangen dan sangat diingat hingga terbangun dari tidurnya. Ada juga yang mimpi buruk ya, saking buruknya tuh sampai teringat-ingat gitu karena membuat jantung menjadi deg-degan, takut dan segala macam. Nah, kali ini aku ingin menceritakan mimpi versi aku yang menurut aku ini mimpi sangat berkesan banget dan sampai detik ini pun aku tidak bisa lupa 100% gitu kan. Karena aku bertemu dengan seseorang yang sangat berjasa bagi bangsa ini, yang sangat-sangat aku idolakan gitu loh. Siapakah sosok tersebut? Ya, beliau adalah sang proklamator Insinyur Soekarno atau biasa kita kenal dengan sebutan Bung Karno. Mungkin aku manggil beliau Eyang ya, karena lebih menghormati beliau dan rentang usia kita yang cukup jauh. Aku mimpi ketemu Eyang itu bukan karena aku memang lagi memikirkan Eyang terus gitu, lagi memikirkan beliau terus, enggak. Aku mimpi benar-benar tidak pada saat aku lagi kepikiran beliau ya, memang lagi menjalani rutinitas seperti biasa. Pada saat aku pulang kerja ya aku istirahat, malamnya tidur gitu, benar-benar tidak kepikiran. Tapi sosok beliau, sosok Eyang Soekarno itu adalah sosok yang sangat aku idolakan, sosok yang menjadi salah satu panutan bagi aku, karena selain berjasa bagi bangsa ini, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang religius, yang rajin sholat dan segala macam, dan ya sosok lelaki yang sangat karismatik ya. Pokoknya aku sangat mengidolakan beliau sekali. Kalian penasaran kan bagaimana isi cerita dari mimpi aku itu? Gini ceritanya. Marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Ya, jadi mimpi tersebut terjadi di tahun 2017. Pada saat itu, aku masih bekerja di salah satu stasiun TV swasta nasional. Aku bekerja seperti biasa, habis pulang kerja, aku beristirahat, dan aku tidur. Pada saat itu, aku sedang menginap di salah satu rumah temanku. Ya, sore harinya kita makan rame-rame, makan bersama, sampai akhirnya pada saat malam hari tiba, ya kita semuanya beristirahat termasuk saya. Dan kejadian mimpi ini pula terjadi pada bulan Ramadan. Mimpi pertama terjadi pada bulan sebelum Ramadan dan mimpi kedua terjadi pada bulan Ramadan. Dan mimpi itu hanya selang beberapa minggu ya. Jadi aku bermimpi 2 kali. Ingat ya teman-teman, aku bermimpi 2 kali. Oke, mimpi pertama, gambaran dari mimpi aku bertemu dengan Eyang Soekarno adalah aku berada pada sebuah teras istana, di mana di situ terdapat sebuah undak-undakan tangga ya, seperti ya mungkin kalian bisa membayangkan ada beberapa anak tangga sebelum mencapai teras sebuah rumah gitu ya. Tapi ini kita ganti rumah itu dengan istana. Aku pribadi tidak tahu pasti apakah itu istana Bogor atau istana kepresidenan yang ada di Jakarta, tapi yang jelas itu adalah teras sebuah istana, di mana teras istana itu semuanya berwarna putih, baik ubinnya, tangga ubin yang ada pada
anak tangga tersebut dan tembok-tembok di sekelilingnya, termasuk dari pilar-pilar yang ada pada teras itu, semuanya berwarna putih. Di situ jarak aku dengan Eyang Soekarno itu agak sedikit jauh ya, tapi tidak terlalu jauh banget. Waktu pertama mungkin aku melihatnya agak sedikit jauh, lalu aku agak sedikit mendekat, dan di situ gambarannya adalah Eyang memakai busana putih-putih. Aku kalau boleh diingat-ingat mungkin sejenis safari atau jas ya, tapi semuanya tuh putih semua. Dari atas sampai bawah itu putih. Mungkin sepatunya aja yang warna hitam ya, tetapi pakaiannya semuanya putih. Eyang tidak memakai peci pada saat itu. Di mimpi pertama, ingat ya teman-teman, Eyang Soekarno tidak memakai peci. Dan maaf, rambut beliau di bagian atasnya sedikit menipis. Tetapi sosok Eyang Soekarno pada mimpi pertamaku itu masih dalam usia yang muda, belum berumur. Mungkin sekitar umur 30 tahun atau 35 tahun. Benar-benar sosok yang masih muda. Dan beliau ada di teras bagian atas dari semua anak tangga itu. Jadi kalau kita di teras itu, di teras sebuah teras istana gitu ya kan, tangga itu ada undak-undakan gitu kan. Nah, Eyang Soekarno itu ada di bagian teras atas. Jadi beliau sudah ada di atasnya gitu, dan di depan beliau itu, di bawah anak tangganya semua, di undak-undakan teras itu banyak sekali wartawan, kerumunan wartawan. Kalau kita mimpi itu kan kita tanpa perlu dijelaskan kita tahu dong, kayak misalkan ini ada wartawan gitu, ini teman kita, ini teman apa gitu kan. Dan yang membuat aku yakin itu adalah sosok Eyang adalah lesung pipinya gitu, lesung pipitnya. Karena Eyang sedikit menoleh ke aku dan Eyang tersenyum lalu kembali melayani atau meladeni wartawan itu. Wartawan itu sedang mewawancara Eyang gitu ya. Mungkin jumlahnya sekitar 4-5 orang, itu belum termasuk aku. Di situ aku hanya melihat Eyang dari kejauhan. Ya kan, lalu aku agak sedikit maju tapi tidak sampai dekat gitu. Cuman posisinya tetap ada di belakang para wartawan tersebut. Dan itu adalah mimpi pertama aku bertemu dengan Eyang Soekarno. Kita lanjut ke mimpi kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke adegan mimpi kedua. Ya, mimpi kedua itu terjadi setelah beberapa minggu setelah mimpi pertama. Jadi memang seolah-olah terasa seperti sebulan ya, karena mimpi pertama terjadi sebelum bulan puasa dan mimpi kedua setelah bulan puasa. Tetapi bulan puasanya itu mungkin sekitar 2 minggu atau 1 minggu ya. Aku sedikit lupa, pokoknya nggak sampai 1 bulan penuh gitu untuk pindah ke bulan puasa. Ya, jadi di adegan mimpi kedua aku ini ketemu Eyang itu suasananya sudah sangat beda, tidak seperti mimpi pertama. Jarak aku dengan Eyang Soekarno itu begitu dekat, sangat dekat gitu loh ya. Tidak ada lagi orang-orang lain di sekitaran kita, hanya aku dan Eyang Soekarno. Kita berdua sedang duduk di sebuah sofa di ruang tamu. Ruang tamunya juga tidak begitu besar, seperti benar-benar ruang tamu ya rumah-rumah standar Indonesia yang cuman berapa kali berapa gitu ya. Ruang tamunya tuh benar-benar ini pintu ya, di sebelah aku ingat di mimpi itu adalah sebelah kanan itu pintu keluar menuju teras di luar. Di sebelah pintu itu ada jendela ya. Nah, Eyang itu duduk di jendela, di sofa yang ada di depan jendela. Belakangnya itu jendela gitu. Jadi Eyang Soekarno itu duduk di sofa itu. Sofanya itu berbentuk liter L, cuman dia tidak nyambung. Jadi terpisah gitu, dan itu bentuk sofanya atau kursinya itu yang di sebelah kirinya itu ada kayak kayu untuk dudukan tangan ya. Di situ jendelanya itu tidak terbuka, tapi jendelanya itu tertutup oleh gorden atau tirai ya. Dan suasana pada saat itu adalah suasana seperti sore hari jam 3 sampai jam 4 sore, dan tirainya atau gordennya itu ditutup. Jadi suasana ke ruang tamu itu gelap banget. Dan aku duduk di sofa yang satunya lagi kan, yang berhadapan dengan Eyang gitu loh. Jadi Eyang itu membelakangi jendela yang memang jendelanya itu ditutup oleh tirai. Jadi benar-benar gelap, yang tersisa hanya cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan kita gitu melalui sela-sela jendela. Kita sama sekali nggak menyalakan lampu. Ruangan tamu itu benar-benar gelap gitu. Eyang di situ memakai baju safari tebal warna coklat seperti safarinya guru-guru dan PNS lainnya ya. Tapi ini jenis pakaiannya tuh tebal banget, karena aku kayak bisa melihat itu bajunya memang sedikit tebal gitu ya. Dan Eyang itu
memakai peci di kali ini. Dan di mimpi aku yang pertama kan Eyang tidak memakai peci ya teman-teman. Di sini Eyang memakai peci dan umurnya itu agak sedikit lebih tua daripada mimpi yang pertama. Dan di belakang aku itu ada kamar, jadi ada pintu kamar. Jadi di belakang aku itu ada kamar, pintu menuju kamar di sebelah sana gitu. Nah di situ Eyang benar-benar menatap mata aku tuh tajam banget, dan beliau itu lagi ngobrol gitu, tapi ngobrolnya itu lebih ke arah menasehati sesuatu hal tuh yang seperti seorang kakek yang sedang menasehati cucunya gitu loh ya. Dia menatap mata aku bener-bener tajam banget sampai aku tuh gemeter. Dan aku tuh bukan gemeter takut ya, antara kayak segan gimana sih, karena aku orang Jawa gitu loh. Dan eyang kandung aku tuh selalu cerita kalau orang Jawa zaman dulu tuh bener-bener kalau menatap mata orang tua itu jarang gitu ya, kebanyakan mereka menunduk. Jadi pada saat itu aku di posisi yang benar-benar kayak sungkan, segen, takut gitu sama orang yang lebih tua daripada kita, yang udah umurnya itu bukan orang tua kita lagi, tapi orang tuanya orang tua kita atau kakek kita atau eyang kakung kita gitu ya. Nah di situ eyang tuh benar-benar menatap mataku sangat tajam, dan suaranya itu benar-benar membuat diriku tuh bergetar. Ketika dia menatap dan dia mengeluarkan suaranya itu membuat diri aku tuh bergetar karena suaranya tuh sangat berat dan menusuk ke telinga aku sampai makjleb gitu ya kalau bahasa Jawanya tuh. Aku sampai bergetar, dan apa yang dibicarakan sama eyang itu aku lupa detailnya apa, tapi adalah sesuatu hal yang positif dan masih ada kaitannya dengan Islam, seperti ya mungkin tidak lupa sama ibadah itu segala macam ya, aku sih lupa, tapi yang jelas yang eyang katakan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat positif, seperti seorang kakek yang sedang menasihati cucunya. Ya, saking aku terpaku dan terpananya sama tajamnya tatapan eyang, aku tidak bisa berkata-kata atau sama sekali tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Hingga perbincangan itu berakhir ketika eyang berdiri dari tempat duduknya, lalu eyang berjalan masuk ke dalam kamar yang ada di belakang badan aku. Jadi kan aku udah bilang tadi kan, di belakang aku itu di samping tembok sini nih, itu ada pintu menuju sebuah kamar gitu ya, kamar pertama. Karena dalam mimpi aku kayak inget ini kamar pertama, dan di sebelah sana tuh kamar kedua dan dapur gitu ya. Nah eyang itu berdiri lalu dia berjalan ke belakangku dan masuk ke kamar yang ada di sebelah kanan aku itu loh ya, sambil beliau berkata, mengucapkan salam, assalamualaikum. Di situ aku baru bisa mengeluarkan kata-kata dengan menjawab salam dari eyang, yaitu waalaikumsalam. Gak lama aku terbangun dari tidurku ya. Dan ketika aku terbangun dari tidurku, aku benar-benar merasa kayak wow, aku ketemu eyang lagi gitu. Aku mimpi sama eyang itu benar-benar jaraknya dekat, dan aku sangat kayak campur-campur gitu antara aku senang, sedih karena eyang udah gak ada gitu kan. Jadi aku langsung, pertama aku shock gitu, kayak aku habis dinasihati sama eyang Soekarno yang benar-benar sosoknya itu sangat besar bagi bangsa ini gitu loh. Zaman dulu pun ketika mungkin aku udah ada pun gak sembarangan orang yang bisa ketemu sama eyang gitu kan. Terus ya aku merasa beruntung walaupun hanya bertemu di dalam mimpi, dan aku kayak habis itu aku juga langsung mengirimkan sebuah doa Al-Fatihah kepada eyang gitu, supaya eyang bahagia di sana. Ya kurang lebih seperti itulah pengalaman mimpi aku ketemu sama eyang Soekarno, sang proklamator bangsa ini, negara Republik Indonesia atau NKRI tercinta kita ini. Dan itu yang membuat aku semakin mengidolakan beliau. Semoga eyang tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena eyang sudah berjasa atas bangsa ini. Sekian aja cerita dari aku. Kalau kalian punya mimpi yang sama, bertemu dengan idola kalian, atau ketemu juga dengan eyang Soekarno, kalian boleh tinggalkan cerita kalian itu di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mau bahas apa? Tunggu aja ya. Sampai jumpa teman-teman. Bye.